Halo para omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Cruella. Film yang rilis pada tahun 2021 ini menceritakan asal-usul dari seorang tokoh yang sangat ikonik, yaitu Cruella de Vil. Langsung saja tanpa berbacot ria, ini dia Cruella. Scene diawali memperlihatkan Cruella yang ketika itu masih bayi. Dirinya sendiri memiliki kelainan genetik yang disebut poliosis. Kelainan ini yang membuatnya memiliki warna rambut yang sangat unik, akan tetapi keunikan ini malah membuat dirinya mendapatkan diskriminasi sedari kecil. Cruella sendiri memiliki nama asli yang bernama Estella, bukan es teh manis. Sedari kecil Estella memiliki sifat yang sangat barbar. Hal inilah yang membuat dirinya mendapati julukan Cruella dari sang ibu. Apalagi dirinya ketika bersekolah dulu sering dibully oleh temannya. Hal ini malah membuat sifat kebarbarannya pun meningkat. Walaupun dia barbar, dirinya pun masih mendapatkan teman yang sangat baik hati yang bernama Anita. Karena Stella ini terlalu barbar, akhirnya pihak sekolah pun memutuskan untuk mengeluarkannya, dan hal ini memutuskan sang ibu untuk membawanya pindah ke London. Ketika di perjalanan, Estella pun berbicara pada sang ibu. Ketika sampai di London nantinya, dirinya ingin ke Taman Regent yang terkenal akan air mancurnya, dan sang ibu pun berjanji untuk memenuhi permintaannya tersebut. Akan tetapi, sebelum sampai London, mereka pun singgah di salah satu kastil mewah pemilik salah satu bangsawan yang ada di sana. Dan ibunya pun menyuruh Estella agar menunggunya di dalam mobil saja ketika dirinya ingin menemui salah satu kerabatnya yang ada di dalam kastil tersebut. Karena hari itu kastil tersebut sedang mengadakan pesta yang dihadiri oleh para bangsawan dan orang-orang mewah. Sang ibu pun takut jika Estella ikut dengannya, dirinya akan membuat kekacauan. Tetapi sebelum sang ibu pergi meninggalkan Estella, dirinya pun memakaikan kalung turun-temurun dari keluarganya kepada Estella. Ketika ibunya sedang menemui kerabatnya yang berada di dalam, akan tetapi namanya juga bocil, makin dilarang makin penasaran. Akhirnya Estella pun masuk ke dalam dan mengacaukan pesta yang ada di dalam kastil tersebut, hingga dirinya dikejar oleh 3 anjing Dalmatian milik salah satu bangsawan yang ada di sana. Karena panik, Estella pun pergi keluar. Akan tetapi anjing yang mengejarnya malah mengincar ibunya yang ketika itu mengobrol dengan salah satu bangsawan yang ada di sana. Hal itu malah menyebabkan ibunya terdorong dan terjatuh dari sebuah tebing yang berada di belakang kastil tersebut. Setelah melihat kejadian yang sangat mengenaskan itu, Estella pun kabur dan tanpa sengaja dirinya menjatuhkan kalung pemberian ibunya tadi. Dirinya pun langsung lompat ke salah satu truk angkutan barang yang membawa dirinya hingga ke Taman Regent. Karena terlalu sedih dan merasa kematian ibunya disebabkan oleh dirinya, Estella pun tertidur di taman itu hingga paginya. Dirinya bertemu 2 pencuri cilik yang bernama Horace dan Jasper. Dari sinilah petualangan mereka pun dimulai sebagai pencuri. Singkat cerita, Estella diterima di sebuah butik ternama di London yang dimiliki seorang desainer yang sangat terkenal ketika itu, yang bernama Baroness. Karena kecintaannya dan ketertarikannya kepada fashion dari kecil, dirinya pun sangat senang dapat diterima bekerja di tempat itu. Akan tetapi realita tidak sesuai ekspektasi. Bukan diterima sebagai penjahit di sana, melainkan dirinya diterima sebagai cleaning service di tempat itu. Hingga suatu malam ketika dirinya selesai bersih-bersih, Estella pun malah mengambil salah satu minuman alkohol milik manajernya yang membuat dirinya mabok-mabokan. Hingga paginya dirinya pun menjadi tontonan banyak orang yang melihat dirinya tertidur dengan kekacauan yang ia buat.
Padahal pada hari itu bertepatan dengan jadwal Baroness yang ingin berkunjung ke tempat itu karena kesal melihat semua kekacauan yang dibuat oleh Estella. Manajer tokonya pun memecat dirinya yang bersamaan Baroness yang ketika itu ternyata sudah tiba. Baroness pun dengan angkuh dirinya bertanya kepada manajer toko siapa yang sudah membuat kekacauan ini. Dan manajer toko pun langsung memberitahu bahwa semua kekacauan ini dilakukan oleh si anak baru yang bernama Estella. Bukannya marah, Baroness pun malah memberikan kartu namanya ke Estella dan menyuruhnya untuk datang ke kediamannya. Dari sini nampaknya keberuntungan Estella makin bagus dan kehidupan dan karirnya Estella pun membaik karena bakat dan ide-ide desain yang dia miliki. Estella pun dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari Baroness. Serta gaun yang didesain oleh Estella pun dipajang di salah satu butik yang dimiliki lekong yang bernama Artie, dan itu membuat Estella pun nampaknya senang. Suatu hari ketika dirinya sedang berdiskusi dengan Baroness di ruangannya, tanpa sengaja dirinya melihat kalung yang dipakai Baroness mirip kepunyaannya yang hilang dulu. Baroness pun menjelaskan bahwa kalung ini adalah sebuah jimat keluarganya secara turun-temurun yang dulu pernah dicuri oleh salah satu pembantunya yang sudah meninggoy karena jatuh dari tebing. Sontak hal ini membuat Estella kaget sekaligus terkejut karena ternyata orang yang ditemui ibunya ketika itu ternyata adalah Baroness. Lalu dirinya pun menceritakan hal ini kepada Jasper dan Horace, dan mereka pun merencanakan ingin mencuri kalung tersebut dari Baroness. Mereka pun ingin melancarkan rencananya itu ketika Baroness sedang mengadakan pesta yang akan diadakan beberapa hari lagi. Hingga waktunya tiba, mereka pun mulai melakukan aksinya. Jasper bertugas sebagai mensabotase sistem keamanan di gedung itu. Horace pun berpura-pura menjadi pembasmi hama, dan Estella sendiri bertugas sebagai umpat untuk mengalihkan perhatian Baroness. Akan tetapi hal itu tidak berjalan mulus dengan semestinya, karena ternyata kalung tersebut tidak berada di brankasnya, melainkan kalung tersebut dipakai oleh Baroness sendiri. Akhirnya mereka pun menjalankan plan B atau rencana B, yaitu ketika Estella sedang mengobrol dengan Baroness, Jasper pun mengambil alih perhatian dengan cara menaruh tikus di sebuah hidangan di pesta itu. Sontak hal itu membuat pesta tersebut pun menjadi ricuh. Dengan kesempatan ini, Estella pun langsung mengambil kalung dari leher Baroness. Akan tetapi ketika Baroness meniup sebuah peluit anjing, Estella pun sadar dengan ingatannya di waktu kecil dulu bahwa malam ketika ibunya meninggoy dulu, itu semua bukan karena kesalahannya, akan tetapi Baroness lah yang dengan sengaja membunuh ibunya dengan cara menyuruh anjing-anjingnya untuk membunuh atau menyerang ibunya Estella dengan cara meniupkan peluit tersebut. Karena salah satu anjing Baroness sudah menelan kalung tersebut, mereka pun langsung kabur dari tempat itu. Setelah kejadian itu, Estella pun merencanakan sebuah pembalasan untuk Baronet. Lalu dirinya mendatangi temannya waktu kecil dulu yang bernama Anita, yang ketika itu sudah bekerja di sebuah kantor koran ternama. Dirinya pun meminta bantuannya untuk mengalahkan bisnis milik Baroness dengan cara memblow up dirinya yang memakai nama Cruella untuk dijadikan berita utama di korannya. Setelah itu, Jasper dan Horace pun menculik 3 asuh Dalmatian kesayangannya Baroness. Dan terakhir dirinya pun merekrut lekong yang bernama Artie. Di sisi lain, Estella pun masih bekerja sebagai karyawannya Baroness. Akan tetapi di sisi lainnya lagi, dirinya menjadi Cruella yang mengganggu Baroness dengan memperlihatkan desain bajunya sendiri yang dipakainya. Hal ini membuat para fotografer yang datang di setiap event yang dihadiri Baroness pun lebih tertarik memotret Cruella dibandingkan dengan Baroness itu sendiri. Dengan apa yang semua dilakukan Estella, pada akhirnya berita tentang Cruella pun berada di mana-mana yang membuat nuansa baru dalam dunia fashion dan membuat Baroness pun semakin geram dan gondok
dan dirinya pun ingin mengetahui siapa itu Cruella. Suatu malam, Estella pun menyuruh Jasper dan Horace mendatangi tempat kerja Baroness. Hal itu bertujuan untuk menakut-nakuti Baroness yang berpikir bahwa Cruella ingin mengambil baju-bajunya. Hingga keesokan harinya, Baroness pun menyimpan baju-baju tersebut di dalam sebuah brankas miliknya. Hingga hari di mana fashion show miliknya pun dimulai, akan tetapi tiba-tiba saja brankas yang digunakan menyimpan bajunya pun macet dan tidak bisa dibuka. Hal inilah yang memaksa Baroness membuka brankas tersebut secara paksa. Ketika dirinya berhasil membuka brankas itu, tiba-tiba ribuan nengat pun keluar dari brankas itu yang membuat semua tamu undangan pun kabur dari tempat tersebut. Setelah Baroness memperhatikan secara baik-baik, ternyata manik-manik yang dipasang oleh Estella sebelumnya untuk baju itu adalah ribuan kepompong dari nengat tersebut. Ketika acara tersebut sudah ricuh dan gagal dan membuat orang-orang pada kabur, tiba-tiba di seberang jalan, tepatnya di Taman Regent, Cruella pun mengadakan fashion show dengan nuansa yang sangat berbeda, yang membuat orang-orang yang tadinya cabut dari tempat Baroness pun akhirnya berdatangan ke tempat itu untuk melihat semua koleksi dari Cruella. Hingga di penghujung acara, Cruella pun menggunakan gaun yang bercorak seperti bulu anjing Dalmatian. Sontak hal ini membuat Baroness murka yang ketika itu melihatnya dari kejauhan, karena dirinya berpikir bahwa Cruella tega membunuh anjing kesayangannya demi membuat sebuah gaun. Padahal Cruella sendiri tidak membunuh anjing tersebut. Tiba-tiba polisi pun datang dan membuat acara tersebut pun berhenti. Setelah acara tersebut bubar, nampaknya Jasper dan Horace pun kecewa kepada Estella yang kini nampaknya sudah berubah. Mereka merasa telah kehilangan sesosok Estella yang kini menjadi si Cruella. Hingga akhirnya ketika Estella pun pulang ke rumahnya, dirinya pun kaget karena Baroness ada di rumahnya yang sedang menyekap kedua temannya tersebut. Lalu Baroness pun berkata kalau dia ingin memasukkan kedua temannya ini ke penjara atas tuduhan pembunuhan Cruella. Lalu Baroness pun mengikat Estella dan membakar rumahnya tersebut. Ketika Estella berada di ambang kematian, tiba-tiba ada sesosok manusia yang menolong dirinya. Dan ternyata sesosok orang yang menolongnya adalah bawahan dari Baroness yang bernama John. Setelah itu John pun mengembalikan kalung milik Estella yang dirinya dapat ketika peristiwa kebakaran. Lalu dirinya pun memberitahu bahwa kalung tersebut adalah kunci untuk membuka sebuah kotak yang di dalamnya ternyata ada akta kelahiran milik Estella. John pun menceritakan bahwa ternyata Estella sendiri adalah anak kandung dari Baroness yang tidak diinginkannya. Ketika lahir, Baroness menyuruh John untuk membuang anak tersebut, akan tetapi karena dirinya tidak tega akan hal itu, John pun memutuskan untuk menitipkannya ke salah satu pembantu. Hingga saat ini Estella pun menganggap pembantu tersebut ibu kandungnya. Di scene ini menjelaskan inilah sebabnya Estella memiliki sifat yang barbar dan berbakat menjadi desainer. Itu semua karena dirinya anak kandung dari Baroness. Hal inilah yang membuat dirinya sangat galau karena ibu yang selama ini merawatnya sedari kecil ternyata bukan ibu kandungnya. Akan tetapi Estella pun tetap menyayanginya dan ingin membalaskan dendam kematiannya. Setelah itu, Estella pun memutuskan untuk mengakhiri ini semua. Diawali membebaskan Jasper dan Horace dengan cara menabrakkan truk sampah ke sebuah kantor polisi. Setelah berkumpul, awalnya Horace dan Jasper pun menolak ajakan untuk ikut rencana besarnya si Estella. Akan tetapi setelah Estella mengatakan cuma mereka keluarga satu-satunya, hal itu membuat mereka luluh dan kembali akur. Lalu tidak lupa Estella pun mengajak kembali si Artie untuk membuat kekacauan lagi. Akhirnya mereka semua pun menyiapkan rencana besar, yaitu membagikan pakaian untuk semua tamu undangan yang akan hadir di acara Baroness nanti. Sampai hari H-nya pun tiba, ternyata setiap tamu yang datang mereka semua memakai kostum Cruella.
Dan para teman-teman Estella pun bertugas mengurung penjaga agar Cruella yang asli dapat leluasa di acara tersebut. Setelah itu dirinya mengambil peluit anjing milik Baroness. Lalu Cruella pun mengubah penampilannya menjadi Estella dan dirinya pun menunggu tempat di mana ibu asuhnya dulu terbunuh. Setelah itu dirinya meniup peluit yang membuat anjing-anjing Dalmatian miliknya Baroness pun menggiring dirinya hingga di hadapan Estella. Lalu Baroness pun menyuruh anjingnya untuk menyerang Estella, akan tetapi ternyata Estella pun mampu menjinakkan anjing-anjing tersebut. Setelah itu Estella mengungkapkan bahwa dirinya adalah anak kandungnya. Di sisi lain, rekan-rekan Estella pun menghubungi polisi dan mengumpulkan semua tamu undangan untuk pergi ke belakang melihat Baroness dan Estella. Setelah Estella menjelaskan semuanya kepada Baroness, Baroness pun dengan akting layaknya FTV di Indosiar, dirinya memeluk Estella lalu mendorongnya hingga terjatuh dari tebing. Padahal ketika itu semua tamu undangan berkumpul di sana dan melihat semua kejadian itu. Walaupun Baroness berusaha untuk ngeles bahwa Estella terjatuh dengan sendirinya, akan tetapi para polisi pun langsung menangkap dirinya dan menjebloskannya ke penjara. Di akhir kisah diperlihatkan bahwa Estella ternyata masih hidup karena sebelumnya ketika dirinya jatuh dari tebing, dirinya menggunakan parachute yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Dirinya pun juga memalsukan kematiannya dengan alasan bahwa yang mati itu adalah Estella, tapi bukan si Cruella. Dan seluruh harta milik Baroness pun jatuh ke tangan Cruella karena dirinya adalah pewaris yang sah. Dan film pun tamat. Menurut saya film ini sangat bagus untuk ditonton karena menjelaskan cerita asal-usul dari si Cruella de Vil. Udah itu aja dari saya, jangan lupa nonton film fullnya karena menonton film secara utuh, filmnya sangat berbeda. Saya pamit undur diri dulu, so sayonara.